Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya gerak listrik, arus listrik, dan tahanan konduktor. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang sejarah tentang gaya listrik itu. Michael Faraday dia melakukan percobaan dengan mengambil satu buah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Nah, nanti Anda perhatikan dalam kumparan ini nanti ada sebuah inti besi dan ini sebuah magnet. Nah, ketika magnet ini yang kutub utaranya didekatkan ke ujung kumparan, maka pada galvano akan terjadi penyimpangan di sebelah kanan. Ini saat kita dekatkan, maka dia akan menyimpang ke sebelah kanan. Sebaliknya, jika magnet ini kita diamkan, maka galvanonya akan kembali ke nol atau tidak bergerak sama sekali. Nah, peristiwa timbulnya arus listrik ini yang kita sebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, beda potensial yang timbul antara ujung-ujung kumparan ini yang kita sebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, ternyata saat kita jauhkan galvanonya, maka saat kita jauhkan kutub magnetnya, maka galvanonya akan menyimpang ke sebelah kiri. Dia berlawanan pada saat magnet didekatkan ke dekat kumparan. Nah, dari hasil percobaan ini, maka Faraday dia menyimpulkan bahwa gaya gerak listrik induksi itu adalah perubahan garis gaya magnet di lingkupi kumparan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya gerak listrik atau GGL adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Nah, simbol untuk GGL itu adalah E atau epsilon. Satuannya adalah volt. Nah, muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub dapat bergerak karena adanya gaya gerak listrik. Nah, muatan-muatan itu antara lain adalah elektron. Nah, sebuah elektron yang bermuatan E bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dia melalui konduktor di luar baterai dengan gaya gerak listrik yaitu V. Kemudian elektron itu akan mendapatkan energi sebesar E kali V yaitu Joule. Nah, jika sejumlah arus keluar dari baterai, maka tegangan akan turun. Nah, agar tetap ada tegangannya, maka dibutuhkan suatu sumber energi. Maka kita akan bahas tentang sumber-sumber energi atau sumber-sumber gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu dia dapat timbul dari alat yang memiliki kutub positif dan negatif yang terpisah. Nah, kutub positif ini kita sebut juga dengan namanya anoda dan negatif kita sebut dengan katoda. Nah, terpisahnya terminal positif dan negatif ini yang menimbulkan adanya medan listrik. Medan listrik ini dia mempunyai arah dari anoda ke katoda. Medan listrik ini membuat muatan positif selalu terdorong ke katoda, begitupun sebaliknya, muatan negatif menuju ke anoda. Nah, sumber gaya listrik itu dia dapat mengubah energi kimia, energi mekanik, dan bentuk energi lainnya menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Baterai ini dia mengubah dari energi kimia menjadi listrik, kemudian generator berarti dari energi mekanik menjadi energi listrik. Baterai yang ideal itu adalah sumber gaya gerak listrik yang dapat menjaga agar beda potensial antara kedua kutub terminal tetap dan tidak bergantung pada kecepatan aliran muatan. Baterai yang ideal itu dia mempunyai beda potensial yang sama dengan gaya gerak listrik atau GGL baterai. Nah, ini contohnya baterai itu dia mempunyai dua buah kutub, yaitu ini mempunyai dua buah kutub, yang ini positif dan ini negatifnya. Nah, baterai ini dia mempunyai nilai 1,5 volt. Nah, jadi yang 1,5 volt ini yang kita sebut dengan GGL. Nah, perhatikan dari gambar ini. Nah, dari gambar ini ada baterai dia terhubung ke rangkaian dan dia terputus atau saklarnya belum dihubungkan. Nah, pada saat ini dihubungkan, maka akan ada arus yang hilang atau ditarik dari baterai. Nah, tegangan antara terminal positif dan negatifnya dia menjadi tidak konstan atau turun dari nilai GGL yang sebenarnya. Jadi GGL yang
sebenarnya. Nah, peristiwa ini terjadi karena reaksi kimia pada baterai tidak mampu memasok muatan dengan cukup cepat untuk mempertahankan agar GGL tetap penuh. Nah, muatan-muatan yang melaju bebas selalu mempunyai hambatan. Ini berarti bahwa di dalam baterai ini sendiri terdapat sebuah hambatan yang kita sebut dengan hambatan dalam, yaitu R-nya R kecil. Gambar yang pertama ini merupakan bentuk rangkaian terbuka saat sumber GGL belum dialirkan ke dalam rangkaian dan belum menghasilkan arus listrik. Sumber listrik itu yang disebut dengan GGL disimbolkan dengan E, dan tegangan jepit adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik atau terhubung dengan suatu rangkaian tertutup, maka besar tegangan jepit kita simbolkan dengan V. Nah, dari perbedaan antara GGL dan tegangan jepit tersebut mengakibatkan adanya perbedaan besar antara GGL dan tegangan jepit atau V, yaitu GGL ini dia nilainya lebih besar daripada V atau tegangan jepit. Misalnya saat ini kita aliri atau kita hubungkan, ini kita kasih nilai R-nya yang ini misalnya sebesar 7 ohm. Kemudian tahanan dalamnya sebesar 1 ohm. Nah, saat saklar ditutup atau dihubungkan, maka arus dari baterai ini akan tertarik dan menghasilkan sebesar 5 ampere. 5 ampere. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung berapa besarnya tegangan GGL dan tegangan jepit atau V. Nah, ini rumus untuk menghitung tegangan GGL. E sama dengan I dikali tahanan dalam ditambah dengan tahanan besarnya, yaitu yang R yang ini. Ini tahanan dalamnya, tahanan dalam yang ada di dalam baterai. Nah, E itu adalah gaya gerak listrik atau GGL, satuannya volt. I itu arus yang mengalir di dalam rangkaian, satuannya ampere. R itu adalah hambatan dalam dari sumber GGL, satuannya ohm. Dan R ini adalah R yang besar adalah hambatan dalam rangkaian, yaitu satuannya juga ohm. Sekarang kita akan coba hitung berapa besar nilai GGL. E sama dengan I-nya tadi mengalir arusnya sebesar 5 ampere kali tahanan dalamnya sebesar 1 dan tahanan dalam rangkaiannya sebesar 7 ohm. 5 kali 1 tambah 7, 8 sama dengan 40 volt. Jadi tahanan GGL-nya sebesar 40 volt. Nah, untuk tegangan jepitnya kita gunakan rumus V sama dengan I dikali dengan R. V-nya adalah tegangan jepit, satuannya volt. I-nya arus listrik yang mengalir, satuannya ampere. R ini R yang besar, hambatan dalam rangkaian. Jadi V sama dengan I-nya tadi sebesar 5 ampere dikali R-nya tadi 7 ohm. Jadi V sama dengan 5 kali 7, 35 volt. Jadi dapat disimpulkan GGL itu nilainya lebih besar dari tegangan jepit, 40 lebih besar dari 35 volt. Nah, sekarang kita masuk ke arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Arus listrik terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Arus listrik ini dapat kita analogikan sebagai aliran air pada sebuah tangki. Nah, makin besar tekanan airnya dan makin kecil hambatan pada pipa atau ukuran pipa yang besar, maka jumlah aliran air juga akan banyak. Nah, demikian juga untuk aliran arus listrik ini. Makin tinggi tegangan yang diberikan dan makin kecil hambatannya pada rangkaian, maka arus yang dihasilkan juga akan makin besar. Nah, simbol untuk arus ini adalah I, satuannya ampere.
Nah, arus listrik itu dia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah arus searah atau direct current atau DC. Ini merupakan arus yang mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Kemudian yang kedua adalah arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Nah, ini arus yang mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuat arus listrik. Tadi kita sudah menjelaskan tentang arus listrik. Sekarang kita lakukan terlebih dahulu sedikit percobaan. Nah, jadi pada baterai ini dia terdapat dua buah kutub yang potensialnya berbeda. Bila kedua kutub ini kita hubungkan dengan sebuah lampu melalui kabel, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, atau terjadi arus listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif seperti ini. Nah, dapat Anda lihat itu cahaya lampunya. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan dua buah baterai, maka lampu akan menyala lebih terang lagi. Kalau kita menggunakan dua buah baterai, maka lampu dia menyalanya akan lebih terang lagi atau lebih menyala. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beda potensial kutub positif dan kutub negatifnya makin besar, sehingga muatan listrik yang mengalir pada pengantar makin banyak atau arus listriknya makin besar. Nah, jadi besarnya arus listrik disebut dengan kuat arus itu dia sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Jadi kuat arus listrik adalah suatu kecepatan aliran muatan listrik atau jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu pengantar setiap satuan waktu. Nah, jika jumlah muatan itu kita simbolkan dengan Q melalui penampang penghantar dalam waktu atau T, maka kuat arus dapat kita nyatakan sebagai berikut. Nah, ini I sama dengan Q per T. Nah, untuk I itu adalah arus. I ini sama dengan kuat arus. Satuannya ampere. Q ini adalah muatan listrik yang mengalir. Satuannya kolom. Kemudian T ini adalah waktu yang diperlukan. Satuannya second atau detik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya yang pertama, muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam waktu 30 detik. Hitunglah berapa besarnya kuat arus listrik. Berarti 180 ini Q, ini T, 30. K untuk menghitung kuat arus. I sama dengan Q per T. 180 bagi 30 sama dengan 6 ampere. Nah, untuk contoh yang kedua, jika kuat arus sebuah sumber listrik sebesar 5 ampere, hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Berarti ini T-nya 1 menit. T-nya 1 menit. Nah, ini harus kita konversi dulu ke detik, berarti ini sebesar 60 detik. Maka baru dapat kita hitung berapa besarnya muatan. Q sama dengan I dikali dengan T. I-nya 5 kali 60, 300 kolom. Resistivitas dan konduktivitas. Resistivitas dan konduktivitas keduanya adalah sifat dari konduktor. Konduktor itu adalah zat yang memungkinkan aliran arus listrik atau energi panas melalui mereka. Konduktor yang paling umum untuk dialiri arus listrik adalah logam. Nah, resistivitas atau tahanan adalah hambatan listrik dari bahan konduktor persatuan panjang. Dengan kata lain adalah sejauh mana konduktor melawan aliran listrik yang melaluinya dan tidak memungkinkan energi mengalir keluar dari rangkaian listrik. Nah, umumnya keluarnya sebagai energi panas.
Resistivitas ini berguna dalam membandingkan berbagai bahan berdasarkan kemampuan mereka dialiri arus listrik. Nah, konduktivitas adalah kebalikannya, sejauh mana konduktor memungkinkan aliran listrik melaluinya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi itu, yang pertama adalah panjang bahan. Resistansi suatu bahan berbanding lurus dengan panjang bahan. Semakin panjang bahan yang digunakan, semakin besar hambatan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah cross-sectional area atau diameter. Resistansi suatu bahan berbanding lurus dengan diameter atau lebarnya. Semakin lebar atau semakin tebal bahannya, maka semakin kecil hambatan untuk mengalirkan arus. Yang keempat adalah jenis bahan. Jenis bahan mempengaruhi seberapa besar arus dapat mengalir. Kemudian yang terakhir adalah suhu. Nah, suhu suatu bahan mempengaruhi resistansinya. Nah, resistansi dari kawat penghantar itu dia sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi R sama dengan Rho kali R bagi dengan A. Kemudian untuk mencari A sama dengan P kali R kuadrat, di mana konstanta kesebandingan Rho ini disebut dengan resistivitas bahan penghantar. Nah, jadi satuan untuk resistivitas ini adalah ohm kali meter. Kemudian panjang kawat ini meter dan luas penampang ini meter persegi. Nah, maka rumus untuk menghitung resistivitas atau Rho, berarti Rho sama dengan R dikali A dibagi dengan L. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nih, seutas kawat nikrom, Rho-nya sebesar 10 pangkat min 6, memiliki jari-jari 0,84 mm. Panjang kawat sebesar 11 meter. Berapakah besar hambatan kawat? Berarti yang ditanya adalah R ini. Berapa besar hambatan kawat? Sekarang kita coba menjawabnya. Nah, pertama dari soal yang ini kita hitung terlebih dahulu luas penampangnya. A sama dengan P kali R kuadrat. P-nya 3,14. Jari-jarinya 0,8 mm. Ini kita robah dia ke meter, berarti kali 10 pangkat min 3. 0,84 dikali 10 pangkat min 3. Ini sudah kita konversi ke meter. Ini baru kita kuadratkan. Nah, jadi hasilnya 2,21 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Itu dia luas penampangnya. Baru kita hitung berapa besar hambatan kawatnya, berarti R. R sama dengan Rho kali L per A. Nah, Rho-nya tadi sebesar 10 pangkat min 6. L-nya 11 meter bagi, kemudian luas penampangnya 2,21 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Jadi ini habis, yang ini juga habis, berarti tinggal satu buah M saja. Ini satuannya tadi ohm kali meter, berarti M ini dicoret, M ini dicoret, tinggal satuannya ohm. Kemudian kita kalikan. Nanti hasil akhirnya sebesar 4,97 ohm atau sekitar 5 ohm. Nah, kebalikan dari resistivitas itu adalah konduktivitas. Nah, ini dia rumusnya untuk mencari konduktivitas sama dengan 1 per Rho. Nah, untuk resistivitas tadi ini satuannya ohm kali meter. Konduktivitas kebalikannya dari resistivitas, maka satuannya 1 per ohm kali meter. Kalau kita naikkan ke atas, menjadi ini dia satuannya ohm pangkat min 1 kali meter pangkat min 1. Nah, resistivitas dan konduktivitas suatu logam itu bergantung pada temperaturnya. Nah, resistivitas ini biasanya diberikan pada
suhu 20 derajat Celcius dan resistitivitasnya 20, maka koefisien temperatur resistitivitasnya berupa alfa. Nah, ini tabel untuk resistivitas koefisien temperatur. Di sini ada bahan-bahannya untuk konduktor, semikonduktor, dan isolator. Misalnya perak, resistitivitasnya pada suhu 20 derajat Celcius adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8. Kemudian koefisien temperatur suhunya pada suhu 20 derajat Celcius dia sebesar 3,8 kali 10 pangkat min 3. Jadi yang ini semua adalah tabel untuk resistivitas dan koefisien temperatur. Jadi panduan kita nanti menghitung berdasarkan tabel ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung resistivitas pada suhu tertentu, bukan pada suhu 20 derajat Celcius. Maka kita dapat menggunakan rumusnya ini. Rho pada suhu yang tidak 20 itu sama dengan Rho pada suhu 20 kali 1 ditambah alfa buka kurung suhu dikurang 20 derajat Celcius. Jadi ini dia rumus untuk menghitung resistivitas pada suhu tertentu di luar suhu 20 derajat Celcius. Nah, koefisien temperatur suatu bahan didefinisikan sebagai kenaikan tahanan per ohm tahanan semula per derajat Celcius kenaikan tahanan. Karena tahanan konduktor sebanding dengan resistivitasnya, maka dapat kita peroleh berapa besar nilai tahanannya. Yang mana R sama dengan tahanan pada suhu 20 derajat dikali 1 ditambah alfa buka kurung suhu dikurang 20 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah aluminium memiliki panjang 100 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian luas penampangnya sebesar 0,001 meter persegi. Berapakah nilai tahanan pada temperatur 100 derajat Celcius? Jadi kita menghitung nilai tahanan pada suhu 100 derajat Celcius. Jika koefisien temperatur aluminium 3,9 kali 10 pangkat min 3 pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara kita menghitung temperatur pada suhu 100 derajat Celcius? Berarti kita menggunakan rumus yang ini tadi. Nih, berarti ini tahanan pada 100 derajat Celcius. Ini dia rumusnya. Tentu kita harus tahu dulu berapa besar tahanan pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi kita hitung dulu tahanan pada suhu 20 derajat. Yang pertama kita hitung tahanan pada suhu 20 derajat Celcius. R sama dengan Rho kali L per A. Nah, jadi resistivitasnya di sini tidak diketahui berapa nilainya. Kita tengok pada tabel kita tadi yang untuk yang aluminium. Nah, untuk aluminium resistivitasnya sebesar 2,8 kali 10 pangkat min 8. Ini 2,8 kali 10 pangkat min 8. Satuannya ohm kali meter. Nah, untuk L panjangnya 100 cm. Berarti ini sama dengan 1 meter. Kita konversi dia ke meter. Berarti ini 1 meter bagi luas penampangnya 0,001 meter persegi. Berarti itu sama dengan 10 pangkat min 3. Sekarang kita coret satuannya. M di sini habis, sini habis. Sini habis, di sini juga habis. Berarti tinggal satuannya adalah ohm. Maka kita dapat hasilnya nanti 2,8 kali 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat min 3 naikkan ke atas menjadi positif dia 10 pangkat 3 ohm. Jadi tahanannya pada suhu 20 derajat sebesar 2,8 kali 10 pangkat min 5 ohm. Sekarang baru kita hitung berapa besar nilai tahanannya pada suhu 100 derajat. Tahanan pada suhu 100 derajat Celcius. R100 sama dengan
suhu pada 20 derajat, 1 ditambah koefisiennya alfa pada suhu 20 derajat. Ini suhu pada 100 dikurang 20 derajat Celcius. Kita masukin angkanya. Suhu pada 20 derajat tadi nilainya 2,8 kali 10 pangkat min 5. 1 tambah koefisien temperaturnya untuk aluminium pada suhu 20 derajat yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 3. 3,9 kali 10 pangkat min 3. TC ini suhu pada 100 derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya 2,8 kali 10 pangkat min 5. 1 tambah 3,9 kali 10 pangkat min 3. 100 dikurang 20 berarti 80 derajat Celcius. 2,8 ini 1 tadi ya, kali 10 pangkat min 5. 1 ditambah ini dikalikan ke dalam ini, nanti hasilnya 312 kali 10 pangkat min 3. Ini 1. Kemudian 2,8 kali 10 pangkat min 5. 1 tambah 312 berarti 313 kali 10 pangkat min 3. 2,8 kali 313 hasilnya 876,4 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 8 ohm. Jadi besar tahanan pada suhu 100 derajat adalah sebesar 876,4 kali 10 pangkat min 8 ohm. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Kawat nikel mempunyai tahanan 2,5 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti ini R20. Tahanan pada suhu 20 yaitu sebesar 2,5 ohm. Dan 3,4 ohm pada suhu 100 derajat. Berarti tahanan pada 100 derajat Celcius sebesar 3,04 ohm. Hitunglah koefisien suhu. Berarti koefisien yang ditanya adalah alfa. Alfa pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini kita dapat menggunakan rumus cara penyelesaiannya. Nah, tahanan pada suhu 100 sama dengan tahanan pada suhu 20. 1 tambah alfa, ini yang koefisien yang ditanya. TC kurang 20 derajat Celcius. Masukin nilai angkanya. Ini 3,04 sama dengan 2,5. 1 tambah alfa 100 dikurang 20. 3,04 sama dengan 2,5. 1 ditambah ini 80. Alfa kali 80. Nah, kalikan ini ke dalam. 3,04 sama dengan 2,5 kali 1 tambah 2,5 kali 80 alfa 200. Kita pindah ruaskan 3,4 ini ke sini. Jadi alfa kali 200 sama dengan 3,04 dikurang 2,5. Jadi alfa sama dengan ini dikurang hasilnya nanti menjadi 0,54. Ini penghubungnya kali, berarti ini dibagi 200 sama dengan 2,65 kali 10 pangkat min 3. Jadi inilah besar koefisien suhu untuk nikel pada suhu 20 derajat Celcius.